ada, terima kasih. Nah, Smart Viewers, kita udah bersama Prof. Joniman nih hari ini, Vice Rector Research and Technology Transfer. Prof, apa kabar Prof? Baik. Kembali lagi ya di BINUS TV. TV. Kita mau bincang-bincang nih mengenai kebijakan pemerintah yang memangkas bantuan atau dana lah termasuk ke sektor pendidikan. Memang yang kita tahu sebetulnya pemangkasan dana ini itu memang sudah kebijakannya itu sudah diwacanakannya tuh untuk beberapa sektor. Nah, ternyata termasuk ke sektor pendidikan ini. Nah, Prof, kalau dengan adanya kebijakan ini, pandangannya BINUS University ini responnya seperti apa sih, Prof? Iya, sebenarnya kita mendukung ya semua program pemerintah ya. Dalam arti kita melihat bahwa realokasi anggaran dari berbagai sektor gitu ya untuk beberapa program prioritas pemerintah pada hakikatnya hal yang baik dan perlu kita dukung karena kita yakin bahwa pemerintah punya skala prioritas gitu ya. Tentu hal ini dengan segala dampak yang ada terhadap universitas, barangkali kalau di bidang saya adalah bidang riset atau bidang penelitian gitu ya, itu membuat kita kembali berpikir ulang ya mengenai makna riset dan bagaimana riset kita bisa berdampak lagi jauh kepada masyarakat begitu ya, dan bagaimana kita bisa lebih kreatif lagi di tengah situasi ini gitu. Oke, nah memang yang kita tahu ya gitu dari pemangkasan ini tadi seperti yang Prof bilang bahwa salah satunya adalah yang kena juga adalah di bidang riset. Nah, dari pandangannya Prof Jun nih, kira-kira seberapa besar sih pemangkasan dana yang akan berdampak pada penelitian yang dikoordinir oleh RTTO BINUS? Dan kira-kira apakah ada proyek penelitian atau program inovasi yang juga terancam terhenti nih akibat kebijakan ini? Ya sebenarnya begini, kalau BINUS University itu menyelenggarakan hibah-hibah riset internal, ya, baik riset dasar maupun riset terapan. Ya. Di samping itu juga ada hibah pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi dari hasil riset itu. Tapi kita tentu saja berharap dosen-dosen kita, kalau tadi hibah internal kan kita sifatnya mungkin lebih afirmatif begitu ya, dalam arti mendukung segala inisiatif dosen kita, mungkin mulai dari yang baru belajar riset ya, kita punya skema penelitian pemula ya, sampai penelitian dasar membangun model teori sampai riset-riset yang lebih terapan. Tapi di samping afirmatif tentu kita pingin dong dosen-dosen kita itu naik kelas, mencari hibah-hibah yang lebih kompetitif. Nah, hibah kompetitif itu dari eksternal, bisa hibah internasional, bisa juga hibah nasional. Nah, salah satu hibah yang paling populer untuk dosen BINUS itu memang hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, atau lebih sering populer disebut sebagai hibah dikti gitu ya. Jadi tentu dengan pemangkasan anggaran, saya yakin ada pengaruhnya nanti ke besaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Tapi kita berharap sebenarnya, kalau tadi pertanyaan Mbak Viana adalah apakah akan menghentikan satu proyek riset, sebenarnya kalau saya lihat resiliensi atau daya tahan para riset BINUS cukup tangguh. Dalam arti sebagian itu sudah terbiasa meraih hibah-hibah internasional. Cuma memang ada satu kelompok yang mungkin selama ini menggantungkan diri pada hibah dikti. Nah, ini semacam blessing in disguise situasi ini ya. Marilah kita tadi ya berkreasi dengan sumber-sumber dana riset lain gitu ya. Jadi saya tidak melihat bahwa akan secara signifikan menghentikan satu atau lebih proyek riset ya, karena kegesitan, kelincahan dan daya tahan dari para riset kita. Berarti masih optimis ya, Prof ya? Masih optimis, betul. Masih betul. Harus optimis karena ya harus justru ini menjadi tantangan gitu ya. Menjadi tantangan, menjadi peluang begitu tadi ya, untuk lebih melihat lagi sumber-sumber kantong-kantong pendanaan alternatif. Ya, gitu. Oke. Ini mungkin bisa menjadi
hibah dikti tadi ya Prof, ini kan angelnya gitu berarti Yes, ya, yang paling betul. diincar sama para dosen-dosen gitu ya. Betul. Ya memang mungkin ya yang paling mungkin udah lama nunggu gitu kan. Aduh, ada apa namanya kebijakan ini, mungkin jangan patah semangat gitu. Jangan patah semangat, betul. Oke, Selalu nah, ada jalan. ya betul. Makanya gitu. Nah, meskipun nih Kemendikbudristek ini masih berupaya untuk kantong dana bantuan PTS ini kan nggak dipangkas gitu, tapi juga kita penting juga nih untuk menjaga-jaga gitu. Nah, kira-kira apa langkah yang mungkin atau sudah diambil oleh RTTO BINUS untuk mengantisipasi kemungkinan pengurangan anggaran bantuan PTS? Meskipun tadi kita udah optimis, tapi kan mungkin kita harus punya strategi ancang-ancangnya. Mungkin dari Prof seperti apa? Betul. Tadi saya mau ngomongkan satu poin, yaitu kita perlu untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang lain, gitu ya. Salah satu yang penting saya kira adalah industri, dunia industri, gitu ya. Bahwa jangan lupa industri pun punya kepentingan untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian, gitu ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi di perusahaan. Sebenarnya sejak beberapa waktu yang lalu, sejak ada Merdeka Belajar dan sebagainya, dosen-dosen itu didorong, Mbak Viana ya, didorong untuk ayo masuk ke industri. Bahkan jangan hanya mahasiswa saja yang magang di industri, tapi dosen juga. Untuk apa? Untuk menyelami permasalahan yang ada di industri, untuk mengetahui dinamika yang terjadi di sana, dan menghubungkan expertise yang ada di kampus dengan situasi di industri. Nah, industri itu jangan salah, Mbak Viana. Walaupun mereka ya tentu orientasinya profit ya, mendapat keuntungan, dan mereka ingin memaksimalkan itu. Tapi saya lihat bahwa mereka semakin percaya bahwa solusi-solusi yang dihasilkan oleh riset itu akan tepat guna, gitu ya, yang berbasis ilmiah akan tepat guna. Sehingga apa? Mereka ada yang menyediakan dana yang disebut sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR ya. Dana CSR ini antara lain untuk riset dan pengembangan atau sering disebut sebagai R&D. Nah, tinggal bagaimana dosen kita banyak komunikasi dengan industri, dari perspektif industri kira-kira butuh apa gitu ya, mana yang kita bisa kerjakan bareng, mana yang bisa jadi intellectual property bareng dan sebagainya gitu. Oke, strateginya udah ada, motivasinya juga udah ada, supportnya dari BINUS juga ada. Tapi kita pengen tahu dong dari POV-nya para dosen yang mungkin sudah laporan ke Prof. Kita pengen kepo dong, mereka tuh, maksudnya para dosen ini dengan adanya kebijakan ini nih, ada huru haranya di situ, ada rame nggak sih yang dibahas atau ada gosip-gosipnya? Kita pengen tahu dong responnya mereka seperti apa. Ada, ya. Jadi memang sudah jadi rahasia umum bahwa maksudnya rahasia di kalangan para dosen gitu ya, kan data-datanya juga ada gitu, bahwa dana penelitian di tingkat nasional itu bahkan sebelum ada pemangkasan pun, efisiensi pun memang mengalami penurunan. Dengar-dengar akan turun lagi, entah jadi 8 atau berapa gitu ya. Dan rasio anggaran penelitian kita juga sering disebut masih kurang dari ideal, yaitu 1% dari PDB. Nah, kita masih 0, sekian dari PDB. Nah, jadi muncullah apalagi dengan adanya pemangkasan anggaran, itu menimbulkan satu ketidakpastian ya, atau uncertainty di kalangan para dosen. Ini IBA Dikti bakal dibuka nggak ya? Bahkan itu ya, dibuka atau enggak juga belum tahu pasti begitu ya. Nah, tentu kemudian muncul ya, kemudian mau ngapain gitu ya? Nah, masa kita diem-diem saja ya? Nah, maka kita berdiskusi di kalangan para dosen, termasuk dengan RTT ya, bagaimana nih kita mau mencari diversifikasi sumber pendanaan, antara lain misalnya kita mengundang teman-teman BINUSian ya, dosen atau mungkin mahasiswa juga yang sudah pernah punya pengalaman meraih hibah selain hibah Dikti. Kita panggil mereka ke kampus, sharing dengan kita, menjadi satu pembekalan gitu ya, supaya dosen memiliki rasa percaya diri, loh sesama BINUSian aja bisa meraih hibah itu,
pasti kamu juga bisa begitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua juga mulai muncul wacana untuk sharing resources atau berbagi sumber daya riset gitu ya. Kita ketahui bahwa riset-riset yang berdampak tinggi seringkali membutuhkan fasilitas-fasilitas yang mungkin ya kalau kita bisa sharing dalam satu konsorsium ya. BINUS University katakanlah kan punya konsorsium yang disebut NUNI ya kan. Sejumlah universitas ya punya forum bersama namanya NUNI. Nah, kebetulan saya hadir di dalam NUNI Presidential Forum di Medan tahun yang lalu. Salah satu yang diwacanakan untuk bidang riset persis adalah berbagi sumber daya atau resources ya. Bisa peralatan, bisa software, bisa sumber daya manusia ya. Jadi kalau misalnya sumber daya riset ini kita dengan kampus A, kampus B, kampus C ya, misalnya BINUS nggak usah beli suatu alat karena alatnya di kampus B, pakai bareng. Kampus C butuh suatu alat, ada di BINUS kebetulan, bisa pakai ke kita. Nah, jadi itu juga bisa menghemat juga gitu ya, nggak dengan apa namanya saling kolaborasi di dalam sumber daya ini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, nah kira-kira nih gimana nih RTTO BINUS melihat masa depan penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi swasta di tengah kondisi pemangkasan anggaran ini, Prof? Iya, pasti akan terus maju menurut saya bagaimanapun ya, the show must go on gitu ya. Dan kita akan perbesar lagi sebenarnya area untuk riset terapan dan riset pengembangan gitu ya. Kita butuh quick win dalam arti riset-riset yang bisa dirasakan langsung manfaatnya baik oleh masyarakat yang profit oriented maupun yang non profit begitu ya. Artinya kita akan memperbesar nih riset-riset yang sifatnya applied research begitu, dan juga pemanfaatannya ya, dalam arti jangan lupa bahwa sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi, kalau di BINUS Catur Dharma perguruan tinggi, maka kita perlu melakukan pengabdian pada masyarakat yang berbasis pada riset ya. Ini satu hal yang penting karena kita ingin pengabdian pada masyarakat di BINUS itu bukan hanya kerja bakti, sumbang atau charity gitu ya, tapi punya metodologi. Ya, misalnya ingin mengubah nasib suatu buah kampung, sosial ekonominya. Dengan riset ini kita percaya bahwa ilmu yang dimiliki oleh para dosen itu bisa mengubah, meningkatkan ya, status sosial ekonomi masyarakat. Tentu perlu metodologi, perlu pengukuran dan sebagainya. Jadi kita akan ke arah sana begitu ya. Kayak kesimpulannya adalah meskipun ada kebijakan ini, meskipun masih belum pasti juga ya Prof ya pemangkasan anggaran ini, tapi tetap sebetulnya Prof Jun ini masih positif kok, ini tuh para dosen tuh bisa gitu untuk apa namanya menyelesaikan riset-riset ini. Dan ternyata meskipun mungkin hibah dikti ini menjadi yang paling diincar ya sama para dosen favorit gitu, tapi kalaupun misalnya itu masih belum ada kepastian, tapi masih banyak jalan menuju Roma lah. Jadi masih banyak yang bisa ditempuh gitu ya. Betul. Intinya. Yang penting kitanya jemput bola. Ya. Kalau diam-diam manis di kampus ya pasti tidak akan bergerak begitu ya. Karena kita mungkin sebagian dosen terjebak pada zona nyaman juga gitu. Ini saatnya zona nyaman para dosen terusik ya. Keluar dari zona nyaman atau bongkar kebiasaan lama ya. Betul, gitu ya, Prof, ya. Betul. Oke, semangat ya para dosen ya, karena Prof Jun ini memberikan afirmasi positif, jadi harusnya bisa diterima baik oleh para dosen. Dan tentunya pasti BINUS pasti support ya. Pasti support, dan mahasiswanya jangan lupa, itu juga jadi salah satu sumber kegiatan yang penting. Oke, Prof Jun terima kasih banyak atas waktunya dan perbincangannya hari ini. Semoga tentunya bisa memberikan insightful gitu kepada para Smart Viewers yang nonton. Dan kita kembali ke studio.